Latar belakang terjadinya pemberontakan G30 SPKI adalah keinginan PKI untuk menerapkan ideologi komunis dan keinginan PKI untuk menggulingkan pada masa pemerintahan Soekarno. Faktor-faktor dari gerakan G30 SPKI. Yang pertama, Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima. Yang kedua, Angkatan Darat menolak nasakomisasi karena ajaran ini dianggap hanya akan menguntungkan kedudukan PKI untuk yang kesekian kalinya. Yang ketiga, Angkatan Darat menolak poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia. Gerakan 30 September adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya. Tujuan tetap komunis di negara non-komunis untuk merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Kegiatan yang dilakukan pun tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan merupakan gerakan untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letnan Kolonel Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau yang disebut pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat tersebut pun ditemukan selang beberapa hari kemudian. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Tokoh atau dalang dari pemberontakan ini adalah yang pertama Dipa Nusantara Aidit, yang kedua Syam Kamaruzaman, yang ketiga Letnan Kolonel Untung Syamsuri, yang keempat adalah Kolonel Abdul Latif. Adapun korban dari tragedi Lubang Buaya ini, yang pertama adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, yang kedua Letjen Anumerta Suprapto, yang ketiga Maijen Anumerta MT Haryono. Yang keempat adalah Letjen Anumerta Siswando Parman,
Yang kelima adalah Maijen Anumerta DI Panjaitan. Yang keenam adalah Maijen Anumerta Sutoyo Siswami Harjo. Yang ketujuh adalah Letnan 1 Kops Zeni Anumerta Pierre Andreas Tendean. Presiden Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Kemudian pasukan RPKAD bergerak menuju sasaran dipimpin oleh Kolonel Subiantoro. Dalam gerakan pembersihan kampung-kampung di sekitar Lubang Buaya, Ajun Brigadir Polisi Sukitman yang sempat ditawan oleh regu penculik berhasil meloloskan diri. Pada tanggal 3 Oktober 1965, berhasil ditemukan jenazah para perwira tinggi AD yang telah dikuburkan dalam sumur tua. Keesokan harinya, bertepatan dengan HUT ABRI tanggal 5 Oktober, jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Memudarnya wibawa Presiden Soekarno di mata masyarakat, timbul ketegangan hubungan dengan Cina. Karena sebagai negara penganut komunis, dengan adanya peristiwa tersebut menjadi renggang hubungannya dengan Indonesia. PKI sebagai kekuatan politik telah hancur karena tidak mendapat kepercayaan lagi di masyarakat akibat kekejamannya dalam peristiwa tersebut.